Berhenti jadi yes man di hari pertama kerja. Jebakan hari pertama. Bayangkan hari pertama lo di kantor impian, pakaian rapi, kopi di tangan, dan semangat membara. Lo pengen kelihatan kompeten, disukai, dan yang paling penting, lo pengen aman. Lalu seorang senior datang membawa tumpukan tugas di luar deskripsi kerja lo. Bisa bantu? Kita lagi short staff. Tanpa pikir panjang, lo tersenyum dan bilang, "Bisa kak, aman." Selamat! Di detik itu, lo baru saja menjebak diri sendiri menjadi seorang yes man. Kita sering berpikir mengiyakan semua hal adalah investasi karir atau cara tercepat naik jabatan. Kenyataannya, lo sedang membangun pondasi rumah di atas tanah yang amblas. Hari ini, kita bedah kenapa yes man adalah filosofi berbahaya buat Gen Z di dunia kerja yang bising ini, kenapa otak kita takut bilang enggak, dan gimana cara narik rem darurat sebelum lo burnout. Bedah sejarah, warisan asal Bapak Senang. Dulu, dunia kerja sangat hierarkis. Generasi sebelum kita hidup di era di mana kepatuhan adalah mata uang utama. Filosofi asal Bapak Senang adalah strategi bertahan hidup era industri. Masalahnya, dunia sudah berubah, tapi ekspektasi itu masih tertinggal di lorong kantor. Secara psikologis, manusia punya ketakutan purba terhadap penolakan sosial. Di zaman prasejarah, diusir dari kelompok berarti mati. Takut dibilang bukan tim player itu nyata. Buat Gen Z, kebisingannya beda lagi, hustle culture. Kita lihat di LinkedIn orang sukses seolah punya 48 jam sehari. Muncul ketakutan kalau kita bilang enggak, kita bakal ketinggalan atau dianggap enggak bersyukur dapat kerja di ekonomi sulit. Tapi sadarkah lo? Mengatakan iya pada tugas orang lain sebenarnya adalah mengatakan tidak pada diri lo sendiri. Efek domino, kenapa ini berbahaya? Hari pertama adalah saat lo menetapkan SOP diri lo di mata orang lain. Kalau dari hari pertama lo balas chat jam 9 malam buat urusan sepele, atasan lo bakal berpikir lo standby 24 jam. Kalau lo mau ngerjain tugas admin orang lain, tim lo bakal mikir, kasih ke dia aja, dia nggak pernah nolak. Apa dampaknya? Kehilangan respect. Orang yang selalu bilang iya seringkali kurang dihargai. Lo bakal dianggap sebagai aset yang mudah digunakan, bukan partner strategis. Kualitas kerja menurun. Fokus lo terpecah ke 10 hal berbeda yang bukan tanggung jawab lo. Akhirnya lo jadi rata-rata di semua bidang tapi nggak ahli di satu pun. Burnout eksistensial. Lo capek mental bukan karena kerjaan susah, tapi karena merasa nggak punya kontrol atas hidup sendiri. Kebisingan kantor nggak bakal berhenti. Kalau lo nggak punya filter, lo bakal tenggelam. Cara bilang enggak tanpa dicatat HRD. Filosofinya bukan jadi orang malas, tapi jadi orang yang terkalibrasi. Tips pertama, gunakan yes but. Kalau tugas tambahan datang saat lo penuh, jangan langsung menolak. Bilang, saya bisa bantu tapi ada tugas A dan B yang deadline hari ini. Mana yang perlu saya prioritaskan dulu? Ini menunjukkan lo profesional dan punya manajemen waktu jelas. Tips kedua, tanya why. Pahami nilai tugas itu. Kalau membantu lo belajar skill baru yang relevan, ambil. Tapi kalau cuma karena orang lain malas, lo punya hak keberatan secara halus. Tips ketiga, pasang boundary digital. Jangan biasakan membalas hal non-darurat di luar jam kerja, apalagi di minggu awal. Sekali lo kasih celah, pintu itu terbuka selamanya. Jadilah orang yang dikenal karena kualitas, bukan karena ketersediaan. Orang yang selalu tersedia itu murah, orang yang berkualitas itu mahal. Menjadi manusia yang utuh. Dunia kerja mungkin butuh robot perintah, tapi dunia ini butuh manusia yang punya prinsip. Gen Z punya kesempatan memutus rantai toxic productivity. Kita punya hak punya kehidupan setelah jam 5 sore, punya hobi, istirahat, dan sekadar melamun tanpa merasa bersalah. Berhenti jadi yes man bukan berarti lo pemberontak. Itu artinya lo tahu harga diri. Lo tahu tenaga, waktu, dan pikiran lo terbatas. Makanya lo harus hemat buat hal yang beneran bermakna. Jangan sampai 10 tahun lagi lo sadar sudah menghabiskan masa muda membangun mimpi orang lain sambil lupa cara membangun mimpi sendiri. Dunia kerja memang bising, tapi suara paling penting yang harus lo dengerin adalah suara hati lo sendiri. Jadi buat lo yang bakal mulai kerja besok, tarik napas dalam. Pakai baju terbaik lo, tapi jangan lupa bawa batasan lo di dalam tas. Karena pada akhirnya lo bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Gua Ilham dari Ruang Bertumbuhmu. Selamat berkarya dengan cara lo sendiri. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan bagikan kepada teman yang mau lo ajak bertumbuh bersama.